Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai etika dan good corporate governance. Jadi, saya izin share screen. Saya izin share screen. Ya. Oke, baik. Ini, jadi biasa kan kalau kita pernah dengar itu istilahnya CSR ya. Corporate Social Responsibility. Nah, kalau sekarang kita ada istilahnya Etika and Good Corporate Governance. Apa sih GCG itu? Nah, kita nanti akan belajar juga mengenai eh, CSR juga. Next. Ya. Nah, Good Corporate Governance ini adalah prinsip korporasi yang sehat dan perlu diterapkan dalam perusahaan dan dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan. Jadi ini dikerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu eh, GCG ini mengisyaratkan adanya suatu organisasi di mana para pelakunya bersih dari segala bentuk manipulasi dan sikap yang mementingkan diri sendiri serta bertanggung jawab terhadap nilai-nilai dan norma-norma. Jadi memang dalam suatu perusahaan dia harus punya good corporate governance ini. Jadi dia biasanya dilaksanakan secara internal. Jadi untuk di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, apa yang termasuk dalam good corporate governance ini, salah satunya adalah ada nilai-nilai, kemudian norma dan aturan. Nah, kalau di pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan masalah nilai dan norma itu eh, yang diterapkan atau bisa dipahami ya dalam suatu perusahaan nilai-nilai dan norma tersebut. Kemudian yang dua hal yang sangat ditekankan dalam konsep ini adalah yang pertama, pentingnya hak para pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Nah, ini jadi adalah suatu komitmen dari perusahaan terhadap pemegang saham. Jadi perusahaan itu biasanya terdiri dari beberapa pemegang saham. Nah, pemegang saham ini harus tahu gitu uang ini kemana. Sama aja kayak kita misalnya melakukan kerjasama dengan teman atau kerjasama bisnis dengan saudara ya, sekalipun kerjasamanya itu keluarga, kita harus wajib melaporkan atau memberikan informasi dengan benar dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan disclosure secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kerja perusahaan dan kepemilikan kepada stakeholder. Nah, ini banyak terjadi ya penyimpangan-penyimpangan itu yang saya ketahui adalah beberapa perusahaan franchise gitu ya, dia biasanya melakukan manipulatif gitu. Nah, jadi perusahaan franchise ini biasanya melaporkan kinerjanya kepada induk perusahaan. Nah, induk perusahaan ini kadang tidak memperoleh informasi dengan benar ya. Jadi karena biasanya terkait dengan keberlanjutan usaha. Jadi yang anak perusahaannya misalnya usahanya ingin tetap bertahan atau eksis. Nah, dia dengan cara apa? Dengan cara biasanya memanipulatif laporan keuangan. Jadi kayak misalnya dia menunda pelaporan di akhir tahun atau menunda pengeluaran yang seharusnya dilakukan di akhir tahun. Jadi data data pemasukannya dia input, tapi data pengeluaran untuk payment biasanya dia tunda. Nah, itu sering terjadi ya di beberapa perusahaan yang bersifat franchise atau misalnya cabangnya banyak gitu. Jadi seolah-olah kalau di dunia perbankan itu inputnya banyak. Jadi waktu biasanya itu kan dinilai dari tutup akhir tahun nih.
Nah, waktu di akhir tahun pengeluaran ditunda, jadi terkesan bahwa pemasukan banyak. Nah, tapi nanti di awal tahun dia baru melakukan pengeluaran. Jadi bisa jadi perusahaan itu sebenarnya minus. Jadi untuk eksistensi atau bertahan gitu ya, mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini siapa yang dirugikan? Yang dirugikan biasanya salah satunya adalah pihak rekanan atau perbankan, misalnya investor, juga perusahaan induk ya, pemegang saham. Untuk implementasi konsep good corporate governance ini biasanya untuk apa? Jadi ini untuk hubungan kerja yang baik, kemudian pembagian tugas, lalu kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal. Jadi suatu perusahaan yang sehat biasanya dia akan eh, mengungkapkan gitu ya, apakah terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian untuk keberlanjutan usaha. Biasanya kalau misalnya kita sudah baik dalam manajemen, dari segi etika juga baik, maka hubungan kerja yang diharapkan dan pembagian tugas juga akan berlangsung dengan sangat bagus dan harmonis. Oke, sebenarnya ada beberapa teori gitu ya, yang melatar belakangi konsep dari G, Good Corporate Governance ini. Yang pertama adalah stewardship theory. Nah, teori ini dibangun berdasarkan filosofi mengenai sifat manusia, yaitu pada hakikatnya manusia ini bisa dipercaya atau mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Jadi memiliki integritas dan kejujuran ya dengan pihak lain. Nah, hal inilah hmm, yang mendasari salah satu yang mendasari dari good corporate governance ini. Oke. Kemudian, jadi dari stewardship teori ini sebenarnya dia bilang kalau manajemen suatu perusahaan itu sebenarnya bisa kita percaya sepenuhnya gitu ya. Jadi karena untuk tujuannya untuk kepentingan publik, jadi dia benar-benar trust sama konsep ini. Jadi dasar dari konsep ini sebenarnya adalah kepercayaan. Hmm. Dalam teori ini digambarkan bahwa si para manajer ini sebagai good steward, di mana mereka setia menjalani tugas dan tanggung jawab dan diberikan prinsipalnya tidak termotivasi pada materi dan uang, akan tetapi keinginan untuk mengaktualisasi diri, mendapat kepuasan dari pekerjaan, serta menghindari konflik kepentingan dengan stakeholder. Hmm. Next. Oke, yang kedua adalah teori keagenan. Jadi teori ini berakar dari sinergi antara teori ekonomi sendiri, kemudian teori pengambilan keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Nah, keagenan ini muncul karena adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer atau agen yang mengelola perusahaan. Kemudian teori ini mencoba menjelaskan bagaimana perilaku antar pihak yang terlibat dalam perusahaan, karena pada dasarnya mereka sebenarnya punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kayak pemiliknya itu punya kepentingan sendiri, yang manajernya juga punya kepentingan sendiri. Nah, tapi bagaimana caranya mereka itu eh, dengan teori ini mereka bisa bekerja sama dengan baik. Jadi beberapa fakta yang menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya bertindak sesuai kepentingan prinsipalnya yang menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan mereka selalu dilandasi ketidaksamaan informasi. Nah, ini bisa saja terjadi dalam suatu agensi teori ini dalam suatu perusahaan ya. Kemudian, nah untuk prinsip dari good corporate governance, dia harus tata kelola perusahaan ini harus transparan, akuntabilitas, kemudian ada pertanggungjawaban dan kewajaran. Nah, jadi ada keempat komponen ini sangat penting ya untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance ini secara konsisten. Jadi nanti diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Ini yang ditekankan ya.
Karena memang yang ini yang paling banyak terjadi ya. Jangan sangka kalian misalnya perusahaan besar seperti Starbucks misalnya akan selalu memperoleh keuntungan. Nah, itu belum tentu terjadi karena bisa jadi mereka membuat rekayasa kinerja, jadi seolah-olah memang ada penjualan gitu ya, agar eksistensi mereka tetap hidup gitu. Siapa tahu di balik itu mereka sebenarnya tidak menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang sangat baik gitu ya. Jadi jangan salah, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berada dalam kondisi seperti ini. Oke. Nah, tadi. Oke, ini kita bahas satu-satu ya. Kalau secara umum itu prinsip dasarnya apa aja yang digunakan? Yang pertama adalah fairness. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan menerapkan good corporate governance, kita harus menanamkan dulu. Jadi perlakuan yang adil dan setara eh, dalam memilih hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundangan yang berlaku. Jadi kita harus tahu dulu what to do biasanya, nanti what you get. Jadi kita harus punya eh, dalam suatu perusahaan yang besar gitu ya, ada targeting atau kinerja harian, kinerja bulan, dan kemudian kinerja tahunan. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita sudah reach gitu ya, dengan target, artinya apa? Artinya kita mendapatkan reward seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak mencapai target, bukannya mendapat punishment, tapi biasanya mendapatkan pelatihan atau untuk meningkatkan kinerja dari si karyawan. Nah, yang kedua adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Jadi ini sangat sulit sebenarnya dilakukan untuk proses pengambilan keputusan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Jadi kadang-kadang salah satu penyebabnya ditutup-tutupi gitu ya untuk pengambilan keputusan karena eh, takutnya gitu ya kalau investor itu kan biasanya kebanyakan investor atau pemegang saham itu maunya saham yang terus naik gitu ya, kembangan harganya. Nah, tapi ketika dia stuck di suatu perusahaan yang ada masalah, itu biasanya mereka bukannya menyelesaikan masalah, tapi jadi menarik investasinya dan memindahkan ke tempat lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan transparansi atau keterbukaan informasi ini sulit diterapkan di perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar. Jadi mereka takutnya kehilangan investor dalam perusahaan mereka. Yang ketiga adalah akuntability, akuntabilitas. Jadi dia punya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawabkan organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian yang keempat adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini harus sesuai ya di dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Nah, yang kelima adalah independensi atau kemandirian. Di sini adalah kondisi perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, dengan prinsip korporasi. Nah, di ada hal lain gitu ya yang bagaimana caranya good corporate governance ini dalam suatu bisnis bisa kita eh, harapkan berjalan dengan baik ya, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah gitu dari berbagai pihak. Nah, yang pertama adalah kita harus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa melakukan peramalan tentang eh, perkembangan bisnis itu ke depannya seperti apa. Nah, nanti bagaimana kerja kita yang bisa kita efisienkan, efektifkan gitu ya, untuk atau organisasinya mau dibentuk lagi, atau bagian-bagian manajemennya mana yang harus ditingkatkan, atau mana yang harus dikurangi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk agar
good corporate governance ini bisa mendapatkan nilai tambah eh, untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legal, lalu meminimalkan agensi kos yang mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dan agen. Kemudian meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal melalui peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari seluruh modal yang lebih rendah, kinerja keuangan dan kinerja perusahaan umumnya. Nah, sebenarnya kalau dalam agama Islam gitu ya, sudah diatur penerapan good corporate governance ini sudah kita atur sebenarnya. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 8 itu berbunyi bahwa ini adalah perintah untuk berbuat adil atau bersikap netral gitu ya, tidak berpihak pada siapapun, jujur, kemudian berdasarkan fakta yang ada dan transparan. Nah, untuk implementasinya di sini ada beberapa banyak good corporate governance sendiri, yaitu dari keadilan, keseimbangan, akuntabilitas, moral, kejujuran, dapat dipercaya, kecerdasan, keterbukaan, bebas dan bertanggung jawab, profesional, kewajaran, militansi syariah, pengelolaan kepemimpinan, keimanan, berpikir positif, pengawasan, selalu belajar untuk perbaikan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kalau diterapkan di perusahaannya, khususnya di Indonesia, mungkin masih banyak yang tidak bisa checklist semua gitu ya. Jadi ada beberapa memang oknum gitu terkadang yang mementingkan kepentingan pribadi sehingga pelaksanaan good corporate governance ini tidak berjalan dengan semestinya ya. Jadi dia di internal ya di dalam perusahaan itu sendiri. Kalau CF, CSR itu eksternal di luar nanti akan ada hubungan dengan masyarakat luar gitu ya. Jadi apa sih timbal balik yang diberikan sama perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan tersebut? Nah, jadi di sini eh, sebagai penutup, untuk karakteristik perusahaan atau organisasi yang memiliki tata kelola, eh, jadi para pelakunya ini harus bersih dari sikap yang mementingkan diri sendiri. Kata saya tadi ya, ini agak susah ya. Bertanggung jawab terhadap nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Maka dapat dikatakan dalam organisasi tersebut terhadap kesesuaian antara tingkah laku objektif dan nilai, norma, dan aturan organisasi. Kemudian beberapa teori yang menjadi landasan good corporate governance antara lain adalah teori stewardship yang percaya bahwa pemimpin itu setia dalam menjalani tugas dan tanggung jawab tidak termotivasi pada materi untuk kepentingan pribadi, semangat menjaga keharmonisan. Nah, sedangkan teori keagenan tadi yang menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam perusahaan pada dasarnya mereka mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga cenderung merugikan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus lebih berhati-hati selektif ketika menempatkan orang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan. Yang ketiga adalah untuk berbisnis dalam Islam diartikan sebagai ibadah, maka implementasi good corporate governance dalam dunia bisnis harus dilandaskan perilaku pengelolaan bisnis berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam Al-Quran sebagai pedoman, dijamin kebenarannya dalam hadis dan dalam pelaksanaannya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya dari good corporate governance ini. Oke, demikianlah
kuliah hari ini, kuliah ke-6 ya, untuk etika dan good corporate governance. Nanti akan dibahas selanjutnya masalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.